Ya, pemirsa, ribuan ASN bersama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku bentrok sesama pegawai. Aksi ini dipicu kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah kota sehingga memicu amarah para pegawai. Ribuan pegawai terlibat saling dorong di lingkup pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Kericuan terjadi saat apel akbar yang dipicu pernyataan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinden terkait memotong 30% tambah penghasilan pegawai TPP ASN. Serta pendapatan P3K dan P3K paruh waktu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran daerah lebih dari 50 miliar rupiah. Ia juga menyampaikan skenario terburuk berupa kemungkinan pegawai dirumahkan. Untuk pemotongan 30% tadi sudah dijelaskan dari oleh kawan keuangan maupun dari Pak Sekda. Saat ini Kota Tidore ini masih berutang defisit sekitar 50 miliar lebih. Dipotong 30% sesuai dengan edaran yang beredar di seluruh PNS P3K paruh waktu. Itu saja masih tunggakan 50 miliar lebih. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Tadi saya sudah sampaikan, ini berjalan dulu. Pasti berat. Setelah berdialog bersama perwakilan ASN, P3K dan P3K paruh waktu, pemerintah kota memastikan tidak akan merumahkan para pegawainya. Namun pemotongan pendapatan 30% tetap diberlakukan hingga kondisi keuangan daerah membaik. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ricuh eksekusi lahan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penghuni dibantu warga sempat bentrok dengan petugas. Puluhan warga adu mulut dengan petugas gabungan polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jalan Waringin Raya, Kayu Putih, Jakarta Timur. Warga menolak lahan tersebut dieksekusi lantaran memiliki bukti pembayaran pajak bangunan dan bukti tinggal puluhan tahun. Barang-barang penghuni yang sempat dieksekusi juru sita dari lahan sengketa tersebut akhirnya berhasil diturunkan warga dari truk meski sempat dihalangi petugas. Untuk menghindari bentrokan lebih lanjut, petugas memutuskan membatalkan eksekusi. Eksekusi lahan seluas 180 meter persegi ini merupakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan gugatan Ritar Hutagawal. Akibat eksekusi lahan ini, Jalan Raya Waringin sempat dialihkan beberapa jam. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang lansia tewas terjebak kobaran api akibat kebakaran rumah di Kemanggisan Pulau Palmera, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan di dalam kamar mandi. Cing, awas kabel, Cing. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kemanggisan Pulau Palmera, Jakarta Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet di satu rumah ke rumah lainnya. Seketika warga panik dan bahu-membahu memadamkan api. Api semakin tidak bisa dikendalikan, sementara pasokan air kian menipis. Kabel, listrik. Warga semakin panik saat terjadi ledakan. Wah, di dalam ada orang. Ini kayaknya di sini ada orang nih tadi nih. Kepanikan kian terjadi saat diketahui ada warga yang terjebak di dalam kobaran api. 2 jam kemudian, api berhasil dijinakan, walaupun akhirnya 6 rumah ludes terbakar. Setelah api benar-benar padam, warga dan tim pemadam kebakaran mencari korban yang terjebak di dalam rumah. Benar saja, setelah dilakukan penyisiran, kakek berusia 60 tahun ditemukan tewas. Jasadnya ditemukan di dalam kamar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSCM Jakarta. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Warga Pulau Gadung, Jakarta Timur mengeluhkan kondisi jalan amblas di bantaran kali yang meluas. Kondisi ini sudah terjadi selama 5 bulan, diduga imbas dari aktivitas pengerukan Kali Sunter. Kondisi jalan amblas di bantaran Kali Pulau Gadung, Jakarta Timur meluas hingga hampir sepanjang 100 meter. Warga pun khawatir kerusakan semakin parah dan berbahaya bagi pengendara jika tidak segera ditangani. Untuk hindari resiko kecelakaan, akses jalan ditutup untuk kendaraan roda 4. Saat ini hanya sepeda motor yang masih diperbolehkan melintas dengan sistem bergantian karena lebar jalan yang tersisa hanya sekitar 1 meter. Jalan amblas ini merupakan salah satu jalur alternatif yang setiap hari digunakan sebagai akses utama menuju permukiman maupun berbagai aktivitas. Diduga kerusakan jalan dipicu oleh pengerukan kali. Dan pemirsa, untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Berliana Mileni langsung dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat siang rekan Berliana, apakah ini sudah 5 bulan lamanya rusak di sana? Apakah sudah ada tanda-tanda adanya perbaikan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini melaporkan langsung dari Jalan Cinta, tepatnya di RT 11 RW 03, lokasi di mana terjadinya amblas untuk jalan yang memang biasa dipergunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Saya akan coba tunjukkan kepada Anda, Pram dan juga pemirsa, bagaimana memang ini kemiringan yang sudah terbilang cukup parah karena memang sejak Maret 2026 lalu ini belum ada perbaikan yang signifikan. Nah, ini juga saya bisa tunjukkan kepada Anda, ini merupakan pembatas antara jalan dan juga Kali Sunter yang kalau bisa Anda lihat ini ketinggiannya sudah mencapai atau menyamai tinggi dari batu-batu yang memang dipergunakan juga untuk membatasi antara Kali Sunter dan juga jalan di Pulau Gadung ini. Ini juga memang menandakan bahwa kemiringan dari atau amblas dari jalan alternatif utama yang digunakan masyarakat ini sudah sangat parah dan juga bisa dibilang cukup buruk. Ini kalau berdasarkan penuturan warga ini sekitar 90 derajat dan makin parah dibandingkan dari bulan Maret 2026 lalu. Kemudian juga tidak hanya itu, Pram dan juga pemirsa, jalan ini totalnya ada sekitar 6 meter, Pram dan juga pemirsa, dan yang hanya bisa dilalui oleh masyarakat ini hanya sekitar 1 meter. Sehingga memang area kemiringan ini dan juga retakan-retakan yang muncul ini juga akhirnya menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas ataupun berlalu lalang menggunakan sepeda motor. Memang kalau untuk saat ini dari pantauan kami di lapangan juga masih banyak masyarakat yang memang berlalu lalang begitu ya, beraktivitas, akan tetapi hanya menggunakan sepeda motor saja. Dan saya juga coba akan tunjukkan kepada Anda, memang saat ini masih dilakukan aktivitas oleh anak-anak bermain, akan tetapi memang bisa dikatakan ini membahayakan karena ini retakan dari jalan ini sudah sangat parah, Pram dan juga pemirsa. Ini ada sehingga memunculkan lubang begitu ya, retakan yang sangat lebar begitu. Dan ini sangat membahayakan karena kalau semisal bisa saya katakan juga memang anak-anak saat ini juga masih beraktivitas di sini, kemudian melakukan permainan di sini gitu begitu. Tapi lubang dari jalan ini memang sudah memprihatinkan dan juga ditakutkan ini akan menimbulkan bahaya ataupun hal yang tidak diinginkan terjadi. Apa penyebab dari kemiringan atau amblas jalan di Jalan Cinta Pulau Gadung ini? Memang dikatakan oleh masyarakat sekitar dan juga pengurus menyebutkan bahwa aktivitas pengerukan menggunakan alat besar eskavator untuk mengeruk sampah yang ada di Kali Sunter ini yang terlalu lama berdiam di jalan ini yang menyebabkan jalan amblas, sehingga masyarakat masih terus menunggu hingga saat ini bagaimana solusi konkret dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar aktivitas masyarakat di jalan ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Sementara demikian, Pram. Ya, Berliana Mileni melaporkan langsung dari Pulau Gadung, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Dua pria nekat membakar pintu pagar rumah warga di Sawangan, Depok. Saat olah TKP, polisi mencium bau bensin menyengat di lokasi. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat dua orang pelaku datang dengan berboncengan menaiki sepeda motor. Mereka sempat berhenti di depan rumah korban dengan gerak-gerik mencurigakan. Tak lama kemudian, salah seorang pelaku turun dari kendaraan dan langsung menghampiri pintu pagar rumah warga tersebut. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menyulutkan api hingga membakar bagian pagar rumah, sebelum akhirnya kedua pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan unsur kesengajaan di mana tercium bau bensin yang menyengat pada area pagar rumah yang dibakar. Ada bau bensin, posisinya sudah menyala, jadi langsung menghubungi polsek dari pihak korban. Belum diketahui secara pasti motif pelaku melakukan aksi pembakaran tersebut. Hingga saat ini polisi masih terus mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna kepentingan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Satu orang tewas dan 10 lainnya terluka akibat tabrakan beruntun 2 mobil dan 1 sepeda motor. Tabrakan terjadi saat mobil hendak menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil dan 1 motor terjadi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Sicincin, Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Kecelakaan bermula ketika sebuah minibus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang berusaha mendahului sebuah mobil. Namun saat proses menyalip, kedua kendaraan bersenggolan. Pengemudi dari minibus kehilangan kendali, kemudian menabrak sepeda motor metik yang berada di depannya, sehingga akhirnya keluar jalur dan menghantam pagar rumah warga. Akibat benturan keras tersebut mengakibatkan pengemudi minibus Roni Patinasarani meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara itu, pengemudi mobil, pengendara dan penumpang sepeda motor serta sejumlah penumpang dari kedua mobil mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Sicincin. Beberapa korban kemudian dirujuk ke RSUD Padang Pariaman untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Secara keseluruhan, kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka-luka. Hingga saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Pariaman masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan dan memastikan kondisi aman sebelum mendahului kendaraan lain, terutama di ruas jalan nasional yang padat lalu lintas. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil listrik ringsek usai menabrak tiang lampu penerangan jalan serta beton pembatas jalan layang Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi lantaran pengemudi terkejut diserobot oleh kendaraan lain. Mobil listrik ini posisinya melintang menutupi ruas jalan layang Antasari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini terjadi setelah mobil menabrak tiang lampu jalan dan beton pembatas jalan layang di ruas jalan Iskandar Syah. Kecelakaan berawal saat mobil listrik tersebut melaju dari underpass Trunojoyo menuju flyover Antasari. Tiba-tiba dari jalur kiri muncul kendaraan lain membuat pengemudi mobil listrik terkejut dan membanting setir hingga menabrak tiang lampu jalan. Tidak ada korban jiwa, namun akibatnya sempat terjadi kemacetan di lokasi. Sementara itu pemirsa, Bang Jago yang menganiaya pemotor di Jagakarsa ternyata positif sabu. Pelaku dikenakan pasal berlapis. Setelah dipertemukan dengan korbannya di kantor polisi, pelaku penganiayaan di Jagakarsa yang viral tak lagi arogan. Pelaku hanya bisa minta maaf atas perbuatannya kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat melakukan aksi pemukulan di jalanan karena terpengaruh sabu. Saat kejadian, pelaku juga diketahui tak memiliki tujuan yang jelas saat berkendara. Motifnya kita tanya ya, sesuai dengan kita lihat bersama. Dia mulai memukul atau menganiaya
yang dia juga tidak kena, ya. Dan motifnya adalah dia cuman pengen memukul, ya. Jadi katanya ada bisikan dia pengen memukul seseorang aja di jalan itu yang kita dapat keterangan dari diduga penganiaya. Bu tadi kan melakukan tes urin ya Bu, hasilnya? Betul. Jadi untuk tes urin kita sudah lakukan, dia positif memakai narkoba. Jadi dia positif untuk memakai narkoba. Polisi kini selidiki sabu yang digunakan pelaku dan menjerat pelaku dengan undang-undang narkotika serta penganiayaan ditambah sanksi tilang karena berkendara tanpa helm. Sebelumnya, setelah aksi penganiayaan yang dilakukannya viral, pelaku ditangkap petugas di Jalan Raya Jagakarsa pada Minggu malam. Bersama sepeda motornya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk dimintai keterangan. Insiden penganiayaan berawal ketika korban yang sedang merekam dirinya berkendara tiba-tiba didekati dan dipukuli pelaku di Jalan Muhammad Kahfi 2, Cipedak, Jagakarsa. Korban menegur pelaku yang tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraannya. Bukannya meminta maaf, pelaku justru melayangkan pukulan ke wajah korban. Akibatnya, korban alami memar di wajah. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Hilang selama sepekan, Nadira, mahasiswi Telkom University, akhirnya ditemukan. Korban didapati dalam kondisi linglung di pinggir jalan. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra ya sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan ya dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah ya. Jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Yang pasti ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat. Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kencangnya angin membuat petugas kesulitan memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Meski asap masih menyebar ke desa, tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri. Kebakaran masih melanda TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan tim Manggala Agni terus berupaya padamkan api di beberapa titik timbunan gunungan sampah tersebut. Hembusan angin kencang membuat petugas sulit padamkan api. Suhu panas pada musim kemarau ini terus memantik gas metana yang ada di timbunan sampah. Memang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap dijual di sana. Nah, pastinya kan itu kalau misalkan anginnya ke sana pasti itu berusaha. Selain itu, sulitnya medan membuat petugas belum bisa menjangkau titik api. Luasan area yang terbakar hingga saat ini masih tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar area yang sempat terbakar sejak Selasa 30 Juni lalu. Walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan, jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api, makanya pendinginan tetap dilakukan. Sementara itu, meski asap masih menyebar ke desa-desa, namun sudah tidak ada lagi warga terdampak yang memeriksa kesehatan di Puskesmas Sukadiri yang meliputi 8 desa. Dibandingkan 3 hari sebelumnya,
Banyak warga yang mengeluh sesak nafas akibat menghirup asap yang masuk ke rumah mereka. Jadi petugas kami memang senantiasa bersiaga di lokasi terdekat dengan TPA. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi peningkatan resiko atau terjadi bencana yang lebih besar, kami di sini mempersiapkan untuk berkoordinasi, mengirim tim ke sana untuk baik evakuasi maupun untuk pengobatan. Rencana pemerintah Kabupaten Tangerang membuat operasi teknologi modifikasi cuaca hingga kini masih belum terlaksana akibat nihilnya potensi awan hujan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini dari penanganan kebakaran di TPA Jatiwaringin, saudara rekan jurnalis kami Aimar Rani di Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat siang Aimar, ini angin masih menjadi kendala pemadaman di sana. Apakah artinya api belum sepenuhnya padam? Ya, selamat siang Pram dan selamat siang para pemirsa sekalian, bahwa dapat saya sampaikan hingga pada hari ini bahwa kondisi upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim penanggulangan bencana itu masih tetap berlangsung. Helikopter juga di atas sana masih di udara menyerahkan air. Dilakukan bahwa ini adalah salah satu Pram. Saya gambarkan bagaimana posisi kebakaran yang menangani yang terjadi di Gunungan Sampah ini. Ini salah satunya adalah bagaimana kondisi yang terbakar pada saat api menyala di kawasan ini. Dan alhamdulillahnya pada hari ini kawasan ini sudah steril dan sudah mendingan, bisa kita lewati untuk melakukan live report pada hari ini. Yang dapat saya sampaikan juga Pram, bahwa eskavator dikerahkan untuk penanggulangan bencana pada hari ini, di mana kobaran api yang sudah disiram dari atas ataupun bawah oleh pemadam kebakaran itu langsung diurai. Seperti yang terlihat di kejauhan sana, eskavator langsung mengurai gunungan sampah yang masih ada asap-asap yang dimungkinkan itu akan terjadi percikan api dari dalam. Karena mengingat gas metan yang terjadi di gunungan sampah ini masih sangat tinggi. Demikian Pram. Iya, artinya sudah berapa persen kah atau tinggal berapa persen lagi titik api masih menyala di sana, rekan Aimar? Siap. Titik-titik api ini memang kalau secara rasio jumlah memang itu jauh lebih menurun dibanding beberapa hari sebelumnya. Kobaran api juga sudah tidak nampak terlihat, tetapi posisinya kepulan asap yang dari dalam itu, seperti dalam gunungan-gunungan sampah itu masih nampak dari dalam. Jadi sehingga itu sangat mengkhawatirkan dan asap masih menerjang di pemukiman warga dan ini bisa mengganggu kesehatan. Demikian Pram. Terkait dengan kepulan asap yang masih membumbung di sana, kabar warga di daerah atau di sekitar TPA Jatiwaringin di sana seperti apa? Dapat saya sampaikan juga bahwa salah satu di kantor desa Tanjakan itu memang masih ada beberapa warga yang mengungsi. Namun demikian jumlahnya relatif lebih menurun karena kondisi asap saat ini itu jauh lebih berkurang dibanding intensitas pada pekan kemarin. Pada hari ini relatif alhamdulillahnya seperti saya hari ini tidak mengenakan masker pun meskipun tidak direkomendasikan, tapi masih bisa bernapas. Tetapi kondisinya kalau kita ke arah sana yang di pegunungan itu insya Allah Anda akan tersedak karena masih ada kepekatan yang mengganggu pernapasan, Pram. Ini sejumlah strategi pemadaman telah dilakukan, salah satunya modifikasi cuaca di daerah sana. Apakah sudah berjalan dengan lancar di sana, rekan Aimar? Iya, Pram, bahwa upaya baik dari penanggulangan bencana nasional ataupun dengan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana dengan terkait dengan modifikasi cuaca memang diupayakan, tetapi dengan kondisi dan koordinasi ternyata titik awan itu tidak ketemu, sehingga upaya ini menjadi masih sebuah pengharapan dan upaya yang akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, Pram. Oke, ini ada prediksi nggak dari dinas terkait yang sedang memadamkan di sana kapan sebenarnya akan benar-benar padam? Prediksi pasti sih ya, bahwa angka-angkanya sampai hari kapan, tetapi hingga hari ini kondisi tanggap darurat yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah atau bupati di Kabupaten Tangerang belum dicabut. Artinya bahwa upaya-upaya pemadaman masih sampai ke depan, beberapa hari ke depan kemungkinan masih akan terjadi, Pram. Baik, Aimar, terima kasih atas laporannya langsung dari Tangerang, Banten di TPA Jatiwaringin. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Istri korban tindak kekerasan dan penyiraman air keras akan divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya, korban telah divisum di Rumah Sakit Polri, Jakarta.
Korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh oknum polisi menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon karena belum pernah mendapatkan penanganan medis menyeluruh. Luka bakar 40% di setengah tubuhnya semakin memprihatinkan. Korban menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan serius di Rumah Sakit Gunung Jati, termasuk untuk visum. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicokokin narkotika. Tahu misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Penanganan istri dianiaya suami siri dilakukan oleh Ditres PPA PPO dan Ditpropam Polda Jawa Tengah bersama Bareskrim Polri. Aibtu N ditempatkan dalam penempatan khusus selama 20 hari menunggu pelaksanaan sidang kode etik. Diduga Aibtu N mengkonsumsi narkoba. Ini sedang dilakukan pendalaman karena dari penyidik Ditpropam Polda Jawa Tengah ini mengenakan dugaan pelanggaran pertama, yaitu terhadap yang bersangkutan itu pelanggaran melakukan hubungan intim dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Itu yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dan kemudian dugaan yang bersangkutan menggunakan narkoba. Penyidik masih mendalami seluruh dugaan pelanggaran untuk mengungkap fakta hukum secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkap wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Tak hanya gadis YT, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat diduga bertambah. Korban merupakan mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi 2 tahun lalu. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih lakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan. Korban penyekapan dan penyiksaan masih dirawat intensif di medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.
Dari keterangan dokter diketahui kondisi YT kini jauh lebih baik. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Ini hanya pita. Saat ini tim dokter SAS masih lakukan pembersihan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter tengah lakukan pemulihan psikis korban. Korban akan jalani operasi setelah bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriela Pakeononi, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya Bapak Ibu sudah tahu sanksi kalau dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis. Terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Artinya Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas. Berdasarkan apa yang saya sampaikan. Kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu dengan hasilnya baru kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya. Ya. Sidang dugaan suap dan gratifikasi Bupati Pati nonaktif Sudewo dijaga ketat aparat. Polisi menyiagakan kendaraan lapis baja dan brimob bersenjata lengkap. Aparat gabungan Brimob Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan pengamanan ketat sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Aparat menerjunkan kendaraan lapis baja dan water cannon. Penjagaan ini dilakukan mengantisipasi kabar masa pendukung Sudewo akan hadir di sidang. Sidang Senin pagi dengan agenda pemeriksaan 4 saksi rekanan Dirjen Perkeretaapian DJKA yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sudewo mengaku tidak pernah menerima uang suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Sejauh yang saya ikuti, insya Allah saya ini clear, tidak menerima uang sama sekali. Tadi di dalam persidangan pun juga jelas bahwa uang itu berhenti di Birna. Tapi nanti kan ada persidangan berikutnya, mudah-mudahan baik. Iya kan, bukan tidak mengakui, karena memang tidak menerima. Kan itu. Jadi yang bisa ditanyakan Pak Presiden. Kan si Pak Dian ngomongnya kan kan ya. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di DJKA senilai 3,8 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dugaan suap jual beli jabatan kepala desa senilai 2,4 miliar rupiah. Usai sidang, Sudewo dikawal ketat aparat Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, KPK akan memverifikasi laporan dan membuka peluang untuk memanggil Menhut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi. Laporan disampaikan Raja Juli Jumat lalu dan kini sedang diverifikasi oleh KPK. KPK juga membuka peluang untuk memanggil Raja Juli. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya, Raja Juli mengungkap pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang telah berstatus tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan amplop berisi uang usai kegiatan audiensi resmi. Namun Raja Juli meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut. Peristiwa itu terjadi 17 hari sebelum Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 12 Juli. Raja Juli juga sempat menghubungi Kapolda Riau untuk memfasilitasi ajudannya mengembalikan amplop tersebut. Tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, kita tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya, awas tuh ya. Ini yang menerima ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. 4 hakim yang dilaporkan diduga melanggar kode etik dan imparsial hakim. Keputusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Ini ada kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya
majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Sebagai pemohon dan termohon, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya sama-sama yakin menang. Jumat 3 Juli, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim. Setelah serangkaian sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, Selasa 7 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan keputusan. Pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy Suryo dan kuasa hukumnya yakin 99,99% akan menangkan gugatan pra-peradilan ini. Secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Sebaliknya, sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Apalagi setelah ahli yang mereka hadirkan sepakat jika penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai prosedur. Di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional, tindakan-tindakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kalau kami ya 100% ya, karena kami memang dari doa, dari dukungan teman-teman sekalian, insya Allah yang terbaik. Berarti yakin akan menang ya Pak pra-peradilannya? Insya Allah, kan yakin menang Allah. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Setelah jalani perawatan di RS Polri, Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, pukul berapa tepatnya sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo ini akan dimulai? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk sidang putusan pra-peradilan Roy Suryo yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dimulai pada pukul 13.00, yang dimana nantinya sidang ini akan diadakan atau diselenggarakan di ruang sidang utama Umar Seno Aji dan dipimpin oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dan karena memang sidang akan dimulai pada pukul 13, kami di sini belum melihat adanya pihak pemohon yakni Roy Suryo dan juga pihak termohon dari Polda Metro Jaya yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Pram dan juga pemirsa, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, ini pihak dari pemohon dan juga termohon telah memberikan berkas kesimpulan yang dimana ini berartinya rangkaian sidang pra-peradilan mulai dari pembacaan permohonan dan juga mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon dan juga termohon ini sudah dilakukan. Dan bisa kami ulas sedikit, Pram dan juga pemirsa, sebelumnya dari pihak Roy Suryo ini telah menghadirkan 3 orang saksi yang dimana saksi tersebut ini juga merupakan seseorang yang berada saat proses penangkapan beberapa waktu yang lalu, dan juga tim kuasa hukum dari Roy Suryo ini memutar video yang menggambarkan proses penggeledahan di rumah Roy Suryo beberapa waktu lalu. Dan juga selain itu pihak pemohon ini menyoroti keabsahan administrasi penangkapan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan juga menilai bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan menggunakan dasar hukum yang tidak tepat sehingga mengandung cacat formil dan tidak layak dinyatakan sah dan oleh hakim pra-peradilan. Dan juga nanti kita sama-sama akan mengawal apakah hakim akan mengabulkan pra-peradilan Suryo atau tidak. Nanti akan kami kabarkan kembali kepada Pram dan juga pemirsa. Kembali ke Anda. Baik, Ismail Yamidasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan Wali Kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya, oh, siap, gak lurus, siap salah. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku ganjal ATM yang beraksi di minimarket di Penjaringan, Jakarta Utara diamankan warga. 1 pelaku ini masih buron. Ini korbannya ya, lagi mono nih, udah ditungguin masa di. Pelaku ini menangis dan memohon kepada korbannya agar tidak diserahkan kepada polisi dan massa yang sudah menunggunya di luar minimarket di Penjaringan, Jakarta Utara. Korbannya ya, lagi mono nih, udah ditungguin masa di depan ini, udah banyak masa mau. Sebelumnya, warga berhasil menangkap 2 pelaku spesialis ganjal ATM. Modus pelaku masuk ke dalam minimarket, berpura-pura mengambil uang di mesin ATM. Pelaku pertama memasukkan tusuk gigi ke dalam mesin ATM, sementara kedua pelaku di belakang korban menolong korban yang tidak bisa memasukkan kartu ATM. Setelah korban setuju ditolong, pelaku mencabut tusuk gigi dari mesin ATM dan kartu korban ditukar oleh pelaku. Kartu korban bisa masuk mesin tapi tidak bisa diakses. Sadar menjadi korban ganjal ATM, korban berteriak dan pelaku dikepung warga. 1 pelaku lainnya kabur. Polisi mengamankan 2 pelaku.
17 kartu ATM berbagai macam bank, tusuk gigi, uang 450.000 dan sepeda motor. Bahwa kartu yang dia pegang itu berbeda. Lalu korban berteriak sehingga masyarakat setempat berhasil mencegat para pelaku tersebut lalu menghubungi pihak unit reskrim Polsek Metro Penjaringan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang kabur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demi harta dan nikahi selingkuhan, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah ini tega membunuh suaminya. Bersama selingkuhannya, pelaku merekayasa pembunuhan ini seolah sang suami tewas dianiaya perampok. Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polresta Banyumas meringkus 4 pelaku pembunuhan terhadap seorang kakek berusia 67 tahun di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku utama merupakan istri korban berusia 61 tahun. Sementara 3 pelaku lainnya berhasil diringkus di wilayah Pandeglang, Banten. Motif dari pembunuhan ini dipicu oleh hubungan asmara antara istri korban dengan selingkuhannya. Keduanya bermaksud menguasai harta korban yang memiliki usaha bengkel mobil. Pembunuhan telah direncanakan oleh istri korban dan kekasih gelapnya sejak 2 bulan terakhir. Untuk membantu proses pembunuhan, selingkuhan istri korban mengajak 2 rekannya dari Pandeglang, Banten. Dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Perkara ini bermula dari adanya laporan yang kami terima pada tanggal 27 Juli 2026. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Sulawesi, seorang nenek terluka parah diduga dianiaya perampok di rumahnya di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya berpura-pura meminta air minum pada korban. Nenek 83 tahun ini dievakuasi usai ditemukan bersimbah darah di dalam rumahnya di Desa Alisipito, Kecamatan Makrang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban terluka parah di kepala dan wajah dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep. Polisi yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara. Korban diduga dianiaya seorang pria tidak dikenal yang akan merampok barang berharga di dalam rumahnya. Motifnya itu kami masih mendalami dulu karena korban ini hanya sempat berbicara waktu di puskesmas itu bahwa dia didatangi seorang laki-laki, kemudian minta air. Sewaktu orang tua ini masuk, ini laki-laki ikut masuk, kemudian dia dipukul. Dari siang hari, sore sampai malam kami komunikasi dengan korban, dia belum bisa terlalu banyak berbicara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan luka di wajah di kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Dekat jasad ini didapati cangkul bercak darah. Warga Jalan Raki Baru, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria umur 45 tahun di dalam kamar kosnya. Korban yang bekerja sebagai sopir ekspedisi itu pertama kali ditemukan kerabatnya saat sedang menjenguk ke kamar kos. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dengan luka terbuka di bagian wajah dan terbaring di atas tempat tidur. Kepolisian Sektor Biringkanaya bersama tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Bidoges Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebuah cangkul bercak darah yang ditemukan di dekat korban. Korban diketahui baru 3 bulan menempati kamar kos tersebut. Menurut warga setempat, korban dikenal tertutup dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ditemukan ada beberapa barang bukti termasuk ada cangkul ya di dekat TKP. Itu langsung kita amankan, kemudian nanti kita periksa di forensik nanti. Ada dugaan pembunuhan ini? Ya, pasti. Nanti masalah itu kita akan selidiki dulu, kita dalami dulu. Nanti secepatnya nanti akan kita kabarin. Hingga kini polisi masih mendalami motif serta memburu pelaku yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Sementara jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 WNA mencuri uang di apotek di Kabupaten Badung, Bali. Polisi telah mengantongi identitas kedua pelaku. Kedua WNA berbagi peran saat beraksi mencuri uang di apotek di kawasan Mengwi, Badung. Pelaku wanita ini bertugas mengelabui karyawan apotek dengan berpura-pura ke toilet untuk coba merubah posisi CCTV. Saat itulah pelaku pria menguras isi laci kasir dengan dalih meminjam komputer untuk membuka aplikasi penerjemah. Polisi masih mengejar kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui dan masih berada di wilayah Bali. Media sudah hadir, terima kasih yang hadir dalam kegiatan sore hari ini, di mana Pemirsa, polisi menggerebek laboratorium produksi narkotika jenis etomidate di apartemen di Pademangan, Jakarta Utara. 3 pelaku ini ditangkap beserta barang bukti bahan baku etomidate. Inilah detik-detik penggerbekan sebuah apartemen di Pademangan, Jakarta Utara oleh tim Unit 4 Subdit 2 Di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Usai adanya informasi praktek penyalahgunaan narkotika yang menjadikan apartemen sebagai clandestine atau laboratorium gelap pembuatan narkoba. 2 orang ditangkap, pria berinisial RW dan seorang wanita ST. Menyusul 1 pria lain WS dengan barang bukti 195 cartridge vape yang mengandung etomidate siap edar. Ketiga pelaku menunjukkan sebuah apartemen yang dijadikan laboratorium praktek produksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge vape di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Petugas menyita barang bukti berupa bahan baku etomidate, ribuan cartridge kosong, ribuan kemasan berbagai merek, cairan pelarut, gelas ukur, timbangan digital, kompor kimia listrik, dan alat penyegel. Melalui Unit 4 Subdit 2 berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis etomidate. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, yaitu di daerah wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya, ketiga tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Di Res Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan bermuatan ikan tuna tenggelam di perairan antara Pulau Batu Atas dan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 10 jam terombang-ambing di lautan, 3 nelayan ini berhasil diselamatkan. Tim SAR melakukan pencarian usai menerima laporan adanya kapal tenggelam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, tim SAR berhasil menemukan 3 nelayan korban kapal tenggelam yang terombang-ambing di atas rakit berjarak 18 km dari lokasi tenggelamnya kapal. Tim SAR kemudian berupaya mengevakuasi di tengah gelombang untuk menyelamatkan para korban. Saat ditemukan, kondisi korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi. Sehari sebelumnya, kapal nelayan tersebut bertolak dari Flores, Nusa Tenggara Timur dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju kota Bau-Bau, namun saat malam hari ombak besar menghantam badan kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam.
tertipu arisan bodong. Puluhan mak-mak menggeruduk rumah terduga pelaku di Sukabumi, Jawa Barat. Total kerugian korban ini mencapai 1 miliar rupiah. Sejumlah warga yang didominasi kaum Hawa mendatangi rumah terduga pelaku investasi dan arisan bodong di kawasan Segarwagi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan para korban yang merasa dirugikan meminta kejelasan sejumlah uang yang telah mereka setorkan kepada terduga pelaku. Total korban yang menjadi korban mencapai 70 orang. Mereka telah menyetorkan uang kepada terduga pelaku mulai dari 5 juta sampai 100 juta rupiah. Dari puluhan korban, total uang yang telah disetorkan mencapai 1 miliar rupiah. Untuk meredam emosi massa, aparat kepolisian dan tokoh masyarakat kemudian melakukan mediasi untuk mencari kesepakatan. Salah seorang korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku dalam kurun waktu 3 bulan sebesar 80 juta rupiah. Nilai tersebut belum termasuk kerugian dari kegiatan arisan dan korban lain yang hingga kini belum terdata. Nah, terus? Karena nggak diambil, terus diputar-putar sampai 80 juta kurang lebih. Nggak ada kepastian sampai sekarang. Hampir 1 M total. Semuanya? Kalau uang yang sendiri berapa? 80 kurang lebih. 80 juta. Harusnya cair di tanggal 25 Mei. Itu cair 13.500.000. Uang aku 9 juta di dia. Tapi aku tuh tanggal 19 dia masih nawarin, katanya tanggal 19 itu udah rungkat. Tapi sampai akhirnya kita semuanya itu sampai 1 miliar rupiah. Semuanya? Semuanya 70 korban. Lantaran tidak menemui titik terang, mediasi selanjutnya dilakukan di kantor Kelurahan Cibadak. Kedua belah pihak dihadirkan untuk mencapai kesepakatan. Pihak pengelola mengaku akan mengembalikan uang para korban dalam waktu 3 bulan. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Pemirsa, petugas damkar membantu pemakaman seorang warga berbobot 250 kg di Duren Sawit, Jakarta Timur. Keluarga ini meminta bantuan damkar karena kesulitan memakamkan jenazah ke tempat pemakaman umum. Prosesi pemakaman dilakukan di salah satu TPU di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas mendirikan tiang katrol untuk membantu prosesi pemakaman. Secara perlahan, jenazah dimakamkan hingga masuk ke dalam liang lahat. Sementara, proses pemakaman dilakukan setelah adanya permintaan keluarga membantu memakamkan dengan berat badan 250 kg. Untuk evakuasi kita melaksanakan setelah sholat Jumat, permintaan dari keluarga sekitar jam 13.00. Untuk evakuasi tidak ada kendala, cuman paling pada saat transportasi karena masuk ke dalam lingkup pemakaman cukup sempit, jadi agak sedikit susah. Untuk proses pelaksanaan evakuasi sekitar 30 menitan. Pengerahan personil dari Sudin Jakarta Timur, tim Dalkarmat sekitar 8 orang dan pengendali, dan bantuan dari sektor Cakung karena masih wilayah Cakung. Setelah kurang lebih setengah jam, prosesi pemakaman, jenazah akhirnya berhasil dilakukan dengan lancar. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu bangunan Koperasi Merah Putih membuat heboh publik karena berada di atas Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat. Dan keberadaan KDMP ini juga dianggap tidak lazim hingga viral di media sosial. Viral di media sosial keberadaan bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di kawasan Giri Mulia, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pihak Desa Gunung Masigit mengklaim viralnya lokasi Koperasi Merah Putih tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Koperasi berada di area parkiran objek wisata Indiana Camp dan Stone Garden yang berjarak sekitar 500 meter dari Jalan Raya Cianjur pada Larang. Di bawah Gunung Masigit, bahkan itu di lapang, parkir Stone Garden, dan juga pembangunan itu tidak mengganggu lapang parkir karena memang diatur lah, jangan sampai posisinya ada di tengah-tengah. Sementara itu sebagian warga sekitar mengaku tidak ada masalah dengan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih selagi tidak menjatuhkan harga di usaha milik mereka.
Ya kalau untuk tempat mah ya pribadi mah ya setuju aja. Mungkin ini kan bukan pilihan satu orang dua orang juga. Mungkin ini hasil musyawarah juga. Sedangkan tempat koperasi ini kan mungkin yang dicarinya tempat yang luasnya gitu. Sedangkan Desa Gunung Masigit tempat luas, cari desanya ya di sini tempatnya gitu. Bangunan koperasi dengan ukuran 20 x 30 meter itu belum rampung seluruhnya. Progres pembangunan sisa 10%, meliputi sentuhan akhir dengan pemasangan rolling door dan furnitur untuk memajang produk yang akan dijual. Sebelumnya keberadaan KDMP ini dianggap tak lazim karena ada di tengah-tengah gunung kawasan Stone Garden. Dalam video yang viral, koperasi itu seolah tak ada akses karena dikelilingi semak belukar dan tanaman bambu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini angkat suara terkait dengan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di beberapa daerah yang jauh dari pemukiman, seperti yang viral di media sosial. Dari hasil penelusuran Kementerian Koperasi, jumlah lokasi Kopdes yang tidak ideal ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Kopdes yang telah dan juga sedang dibangun. Ya, saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gede dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal, menurut saya tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi, validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa. Jadi kita akan pikirkan, kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang dijatuhkan. Kalau jumlahnya saya sudah hitung dari semua masukan masyarakat atau yang ada di sosial media, jumlahnya kurang dari 10. Dari 30.000 yang sudah sedang dibangun 23.000, sekarang yang sudah selesai 100% 14.000. Pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Banyak pelayat berupaya mendekat, membuat suasana makin haru. Upacara prosesi pemakaman hari ini berlanjut ke kota suci Qom. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza hari Kamis 9 Juli. Pemirsa, pemerintah Indonesia berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Pemerintah Indonesia menyampaikan telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Pada tahap awal, pemerintah ini menugaskan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran mewakili Indonesia dalam acara dengan mempertimbangkan agenda kenegaraan dan persiapan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat ke Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi kehadiran delegasi Indonesia. Pemirsa, 4 orang syahid setelah serangan brutal Zionis Israel menghantam Gaza, Palestina.
Sebuah serangan drone penjajah Israel menghantam sebuah mobil di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Akibat serangan ini, Hamuda Ezat Sulaiman syahid dan 15 anak-anak terluka. Sementara itu teroris Israel juga menyerang sebuah apartemen di Tel Aviv, Hawa, kota Gaza. Serbuan ini menewaskan Muhammad Falah Dohmus dan istrinya serta melukai sejumlah keluarganya. Pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Gaza. Selanjutnya pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. إننا ندعو كافة الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع. Pemirsa, atlet biliar asal Filipina Carlo Biado keluar sebagai juara dalam turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 yang digelar di Pro Billiard Center iNews Center Kota Kebon Sirih, Jakarta Pusat kami. Carlo Biado ini juga menjadi sebagai juara usai mengalahkan rekan negaranya Paulo Galito di partai final. Partai final turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 disaksikan langsung oleh Ketua Umum PB POBSI Haritanu Sudibjo. Di partai puncak, pebiliar asal Filipina Carlo Biado mampu menaklukkan pebiliar rekan senegaranya Paulo Gaito dengan skor 10-9. I'm very happy because I won in the tournament. For me, it's a good start because after this tournament, I'm going to Vietnam for the Asian Pool Championship to defend my title last year. Then after that, I'm going to US for the US Open. So it's gonna be a long trip. Partai finalnya sangat seru juga, terus penontonnya antusiasnya juga saya lihat kemajuannya sangat signifikan lah dibanding tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ya menurut saya cukup baik, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara itu perjuangan pebiliar andalan tanah air Irsal Nasution halus berakhir di babak 4 besar dengan meraih juara ketiga. Di mana Irsal ini memang adalah salah satu atlet andalan yang mana ranking 1 untuk saat ini. Dia telah membuktikan dirinya dan mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda yang lain. Gitu. Ya, alhamdulillah saya jadi wakil satu-satunya dari Indonesia yang bisa melaju sampai babak semifinal. Ajang ini sangat bergengsi gitu, dan terima kasih juga buat Pak Haritano yang udah mewujudkan impian kami sebagai atlet Indonesia. Suksesnya Indonesia International Open 2026 memacu semangat PB POBSI untuk menggelar kejuaraan dunia demi pengalaman bertanding bagi atlet Indonesia di kancah internasional, sekaligus memajukan olahraga biliar di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.